Halo barudak yang di bumi, di Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, sampai yang di kamar sambil ngelapkan ingus. Kembali lagi bersama saya Dharma. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang dirilis tahun 2020 berjudul Mesiah. Film ini mengisahkan kemunculan pria yang mengklaim dirinya sebagai Mesiah. Nah, bagi yang belum tahu, Mesiah sendiri adalah yang diurapi berasal dari pengertian Yahudi yang berarti seorang tokoh pada masa depan yang akan datang sebagai wakil Tuhan untuk membawa keselamatan bagi umat Yahudi. Dalam bahasa Yunani, kata Mesiah diterjemahkan sebagai Kristos atau Kristus, yang menjadi salah satu gelar Yesus. Film ini juga pernah memunculkan kontroversi. Ada seseorang pengguna Twitter yang mengatakan kalau karakter utama di film ini adalah Ad-Dajjal. Tentu saja hal itu membuat heboh orang-orang sejagat raya. Jadi cuma mau mengingatkan, jangan berspekulasi terlalu jauh karena ini cuma film, belum tentu juga kebenarannya. Tetap tunjung tinggi toleransi agar terciptanya kedamaian dan keamanan hidup. Ya udah, nggak usah berlama-lama, siapkan kopi, gudang garam Surya, Indomie goreng atau sejenis naktah, dan selamat menonton. يا ماما أنا عم بتخوب من المنام حبيبي. Berlatar belakang di Suriah, tepatnya di kota Damaskus, kita diperlihatkan seorang anak yang baru saja terbangun dari tidurnya karena mimpi buruk. Anak itu bernama Jibril. Jibril menanyakan pada ibunya tentang kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hambanya. عشان هيك مكتوب في القرآن جد إنه أخذوا لعنده أبكر من ما كنا إحنا بس الله عنده خطة تانية إلك. Adegan berpindah saat Jibril sudah dewasa. Ia sedang menarik ibunya yang tertimpa reruntuhan tembok akibat konflik Suriah. Di luar terlihat banyak orang yang sedang kesulitan untuk keluar dari zona konflik. Kemudian Jibril melihat seorang pria berambut panjang yang sedang dakwah. Orang-orang tidak mempercayai dan menentangnya saat itu. Tak lama muncul badai pasir yang lumayan besar. Orang itu mengatakan jangan takut karena inilah para musuh akan musnah dan keadaan akan berbalik. Semua orang berlarian akan badai itu. Namun orang berambut panjang tersebut terus berdakwah seakan-akan badai pasir telah berpihak kepadanya. Kemudian siaran CNN memberitakan rekor badai pasir yang berhasil membuat kelompok ISIS menarik pasukannya. Badai itu juga membuat konflik berakhir. Kita diperlihatkan seorang wanita agen Amerika yang bernama Eva. Ia baru saja berobat, entah apa penyakitnya, nanti akan terjawab. Kemudian geleger melihat video di laptopnya yang memperlihatkan orang berambut panjang itu. Orang itu sudah memiliki pengikut sebanyak 2.000 orang dan orang-orang menyebutnya sebagai Al-Masih. Eva mendapatkan info dari rekannya. Orang berambut panjang itu membawa orang-orang ke gurun. Keesokannya Eva meminta izin pada atasannya untuk mengawasi orang berambut panjang itu karena dikhawatirkan akan menimbulkan pergerakan yang membahayakan orang-orang. Ternyata orang berambut panjang itu membawa orang-orang melewati gurun menuju Israel. Orang-orang pun bersorak karena mungkin mereka akan berperang. Namun orang berambut panjang itu menyuruh mereka agar mengumpulkan semua senjata dan menguburnya. Sesampainya di wilayah Israel, orang berambut panjang itu membuka pagar kawat dengan mudahnya. Tembakan peringatan pun dilancarkan yang membuat orang-orang ketakutan, namun tidak dengan orang berambut panjang. Ia mengatakan mereka kemari karena butuh makanan. Tentara Israel pun sedikit kebingungan karena sebelumnya belum pernah ada orang Palestina yang berani datang tanpa senjata. Akibatnya pihak Israel menahan orang berambut panjang itu. Seorang penjaga bernama Afiram menginterogasi orang berambut panjang itu. Orang berambut panjang itu mengatakan kalau dirinya sebuah firman. Tujuannya ke Suriah untuk menyampaikan pesan. Bahkan Afiram dibuat terheran-heran dan kebingungan setelah orang berambut panjang itu tahu identitas Afiram. Ia juga tahu pekerjaan Afiram dan tahu tentang seorang anak di Megiddo yang membuat Afiram berhenti beriman. Setelah itu Afiram menghapus rekaman dirinya menginterogasi. Baru kali ini dirinya gagal dalam menginterogasi tahanan.
Setelah menginterogasi orang berambut panjang itu, Afiram menjadi stres dan terus memikirkan apa yang dikatakan orang itu. Seakan-akan ia merasa sangat berdosa pada anak di Megiddo tersebut. Keesokan hari, Afiram kembali ke sel untuk menemui orang tersebut. Namun orang itu sudah tidak ada di dalam selnya. On doing this forever, you know? Who are you, Aviram Dahan? Adegan berpindah sebuah tempat yang memperlihatkan seorang gadis bernama Rebecca sedang memoto bangkai burung. Kemudian ia menatap ke arah matahari dan tiba-tiba gadis itu terjatuh pingsan. Kita juga diperlihatkan seorang pendeta bernama Felix. Ia sedang menunggu jamaahnya di gereja yang nampaknya sepi pengunjung. Ternyata si Rebecca ini merupakan anak dari Felix. Talking to anyone? It's helpful. Kini Eva sudah berada di Israel untuk melanjutkan misinya, yaitu menyelidiki orang berambut panjang itu. Di sana Eva bertemu dengan petinggi negara. Kemudian petinggi itu memanggil Afiram ke kantornya. Mereka menginterogasi Afiram soal kaburnya orang berambut panjang tempo hari. Mereka juga menanyakan kenapa Afiram menghapus rekamannya saat menginterogasi orang tersebut. Namun nampaknya Afiram tidak suka dengan kehadiran Eva yang dinilainya terlalu ikut campur. בשביל זה החזרתם אותי? I told you. I asked the questions. Kini orang berambut panjang itu berada di sebuah tempat suci bersejarah. Semua orang tertuju padanya karena mereka sudah tahu kalau orang berambut panjang itu merupakan buronan. Namun orang yang dijuluki Al-Masih itu tetap tenang dalam berdakwah di hadapan semua orang. Saat sedang berdakwah, tiba-tiba beberapa anggota polisi Israel datang untuk meringkus orang tersebut. Terdengar suara tembakan yang mengenai salah satu anak di sana. Kemudian orang berambut panjang itu menyentuh anak tersebut dan terjadilah. Anak tersebut kembali sadar dan proyektil yang bersarang di tubuhnya bisa dikeluarkan. Setelah itu orang berambut panjang itu menghilang entah kemana. يا ربي Di sisi lain, Eva menyuruh rekannya untuk menyelidiki Afiram. Kemudian ia mendengar berita kerusuhan antara warga Palestina dan petugas Israel. Hal itu disebabkan oleh kejadian tadi. Eva pun segera pergi ke lokasi kejadian. Berita itu juga sudah sampai para kiai. Mereka mentahkan perkataan orang itu tidak bisa ditoleransi dan mungkin saja menimbulkan kekacauan. عم بحرف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هو كافر مش نبي. Eva mencoba mengulang-ulang rekaman CCTV di tempat kejadian. Ia menemukan kejanggalan di sini, bahwasanya tidak ada satupun polisi yang melepaskan tembakan saat itu. Jika kejadian itu sandiwara, maka anak yang menjadi korban terlibat dalam semua ini. Kini status anak itu sedang dalam pencarian. Suatu malam Jibril sedang duduk di kegelapan. Ia melihat seseorang mengedipkan lampu. Terlihat Afiram juga berada di sana. Jibril mencoba mendatangi sumber cahaya itu. Ternyata cahaya tersebut dari seorang wanita. Wanita itu memberi Jibril roti dan air minum. Ia juga menyuruh Jibril untuk memanggil para tetua agar mereka bisa bebas. Saat Jibril berjalan, tiba-tiba ia dihajar dari belakang dan dibawa oleh Afiram. Kembali ke Rebecca, hari itu ia berniat akan pergi dari rumah. Ibu Rebecca terbangun, Felix juga sudah tidak ada di kamar. Ia juga mendapat pesan peringatan akan datangnya tornado. Ia pun panik karena Rebecca dan Felix tidak ada di rumah. Ternyata Felix sudah ada di gereja dengan memegang kompan berisi bahan bakar. Mungkin Felix berniat akan membakar gerejanya. Tak lama sirine pun menyala dan datanglah badai tornado yang dahsyat. Semua orang berusaha menyelamatkan diri ke dalam bunker termasuk Felix. Saat akan masuk, Felix melihat Rebecca yang sedang terdiam di tengah badai tornado. Di tempat lain, rekan Eva menemukan postingan yang memperlihatkan Rebecca diselamatkan oleh pria berambut panjang. Melihat hal tersebut, Eva langsung pergi ke lokasi kejadian. Town in the middle of America. Is this the only... Seorang agen polisi bernama Will mendatangi lokasi kejadian. Terlihat tempat itu sudah rata dengan tanah. Hanya bangunan gereja Felix lah yang masih berdiri. Kini orang berambut panjang itu berada di gereja bersama Felix. Felix bertanya, "Kenapa Anda berada di sini?" Orang itu menjawab dirinya dibawa oleh Tuhan. Tak lama Will masuk dan langsung menangkap orang-orang itu dengan alasan orang asing yang sembarangan masuk ke wilayahnya, atau bisa disebut ilegal. 1325, improper entry by an alien.
Jibril Hassan. Di tempat lain, Jibril sedang diinterogasi oleh Aviram. Aviram menanyakan di mana orang berambut panjang itu berada. Jibril menjawab tidak tahu. Kemudian Aviram bertanya siapa nama orang itu. Jibril menjawab, "Tenyaho." Setahunya orang itu dijuluki Al-Masih oleh orang-orang. Aviram juga bertanya kenapa Jibril dan yang lainnya mengikuti orang itu. Jibril menjawab karena ia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendengar hal itu, Aviram mengatakan kalau Tuhan itu tidak ada sambil mengepalkan tangannya. Mungkin ia akan menghajar Jibril. Yeah, I know. Long time. No overpassing the drains. Untuk menyampaikan rasa terima kasih, Felix berniat akan menyewa pengacara untuk membela orang berambut panjang itu. Di sisi lain, Eva sudah sampai di negara lokasi kejadian. Ia bertemu dengan Will. Eva ingin berbicara dengan orang berambut panjang itu, namun Will tidak mengizinkannya. Well, I'm not standing in your way. He's ACLU lawyer. Transporting him to the detention center. Tomorrow morning. Judge will likely uphold the charge of illegal entry. Recommend that you be removed. Pria berambut panjang itu telah dipindahkan ke sel tahanan utama di Texas. Pengacara yang disewa oleh Felix juga sudah tiba. Will memberitahu Eva dan dia diizinkan untuk berbicara dengan pria itu. Eva pun datang dan mengobrol dengan pria berambut panjang itu. Lagi-lagi pria itu tahu identitas dan semua masalah yang sedang dihadapi oleh Eva. Hal itu membuat Eva kebingungan dari mana pria itu tahu semuanya. And wonder if it was worth everything you gave up. I can make it past. Here's the tears that you won't cry. Just fine, thank you. You will be after it passes. My father. You're trying to tell me you're Jewish? She wants you to know you were her gift from God. Did you tell him my name? Sidang pertama pun digelar. Pengacara sewaan pria itu mengatakan kalau kliennya kabur saat konflik terjadi di Suriah. Jadi ia memutuskan kabur karena takut akan menjadi korban. Karena pria itu dianggap fanatik dalam beragama. Sedangkan pihak Amerika menganggap pria itu membawa pengaruh buruk bagi orang-orang dan bisa saja merusak perdamaian. Setelah mendengar kedua pembicara, hakim pun mengakhiri sidang pertama. Your Honor, due to the promptness of this trial, it was difficult. Kemudian sidang kedua digelar. Pada sidang ini, pria berambut panjang itu berbicara soal keberuntungan dan takdir seseorang. Hakim pun hanya bisa terdiam mendengar pembicara pria itu hingga sidang akhir. Today you sit in the seat of the fortune. It is fate, but the hand of God. Can you tell the court what you're doing? Hard to tell, but what I can tell you, Like a Muslim, as I'm sure the court doesn't stand up and face Mecca even once. Muslims observe 5 formal prayers a day. Doesn't practice that religion. Objection, Your Honor. The case has become a political lightning rod. Please be seated. Setelah dua sidang sebelumnya, kini sidang terakhir digelar. Dalam sidang ini, sang hakim membebaskan pria berambut panjang itu. Orang-orang di luar pun bersorak Al-Masih atas kebebasannya. Felix juga sudah menunggunya di luar untuk membawanya pergi dari gedung persidangan. Rejoice, rejoice. Kini gereja Felix ramai dikunjungi orang dari berbagai tempat karena pria berambut panjang itu berada di sana. Felix memberi orang itu makanan dan mencoba memberitahunya kalau di luar sudah banyak orang yang ingin bertemu dengannya. Namun orang itu mengatakan yang intinya Felix sendirilah yang membawanya ke sini. Jadi Felix seharusnya tahu apa yang harus Felix lakukan. I know it's late. I got something to show you. Suatu malam, Will mendatangi penginapan Eva. Ia menunjukkan percakapan Eva dengan orang berambut panjang itu saat di sel. Dari perkataan si orang itu ada yang sama dengan perkataan Oscar Welles, yaitu tokoh radikal dan ekstremis yang pernah meretas bursa saham. Will berespekulasi mungkin saja orang itu membasmi sikap keserakahan dan ketamakan manusia dengan cara menciptakan keributan yang sehat. He uses our friend's exact words. In a society that is driven by the world of greed and money, maybe he's basing it on Wallace's manifesto. That's it. I just thought you needed to know.
Ready? Help you? Yep. Di sisi lain, Aviram sudah berada di Texas. Ia mengunjungi toko senjata untuk membeli senjata. Kembali ke Felix. Mertua Felix mengingatkan Felix kalau sekarang di tempatnya sudah banyak orang dengan harapan bisa bertemu dengan orang itu. Mertua Felix tidak mau kalau Felix membuat mereka semua kecewa. هذا الزلمة هو النبي المسيح المنتظر. Di perbatasan Israel, warga Palestina memutuskan untuk pergi ke Yordania karena di sana banyak saudara Muslim yang membuka lebar pintu untuk membantu mereka. Felix juga berbicara di hadapan semua orang kalau dirinya juga bingung kenapa semua ini terjadi. Di sisi lain, Aviram berjalan ke arah tenda orang yang berjuluk Al-Masih itu dengan senjatanya. Ia menodongkan senjata padanya, namun orang itu hanya terdiam sampai Aviram kembali menurunkan senjatanya. Setelah itu, orang itu pergi begitu saja. I'm out of his tent. What? He's heading out of town. Menyadari hal tersebut, para warga pun mengikuti orang itu. Kemudian ia menghampiri seorang anak dan ayahnya yang sedang menatap anjing peliharaannya tertimpa beruntuhan. Si anak meminta agar anjing bisa selamat. Namun orang itu menembak anjingnya hingga tewas dan mengatakan sekarang ia sudah tenang dan tidak menderita. Setelah itu, orang itu pergi. يا نجم لكل واحد منا. هي مجرد أضواء صغيرة في الناس كالمسافرين. النجوم ستكون لك النجوم. Gereja Felix semakin ramai dikunjungi orang-orang, padahal warga setempat menghimbau pada semua orang agar tidak datang. Di sisi lain, Eva mendapat info dari rekannya kalau ia mendapat satu nama yaitu Payam Golsiri. Ia mendapatkan nama tersebut dari saudara pria berambut panjang itu yang bernama Adar Golsiri, yang mana Payam ini pernah berkuliah di Universitas Teheran. Nah, jadi sekarang pria berambut panjang itu kita sebut Payam. It's time to go. Go? Wait. Keesokannya Payam mengajak Felix pergi, namun Felix lah yang menentukan kemana mereka akan pergi. Felix juga menyuruh semua orang untuk ikut dengannya. Akhirnya terjadilah konvoi ratusan kendaraan yang belum tahu tujuannya akan kemana. Hundreds of vehicles is making its way across. He is apparently leading his followers, but where to exactly, no one quite. Felix membawa Payam dan ratusan orang menuju Washington DC. Eva akhirnya menemukan petunjuk kalau Payam pernah kuliah di Williams jurusan ilmu politik. Dan Oscar Welles juga pernah mengajar di kampus yang sama dan pada waktu yang sama. Si Oscar ini merupakan penggerak ekstremis yang pernah dibicarakan Will tempo hari. Jadi dugaan mereka mungkin saja Payam terpengaruh ajaran Oscar saat ia berkuliah. Felix dan rombongan sudah sampai di Washington. Payam pun keluar dari mobil dan berjalan menuju Gedung Putih diikuti oleh ratusan bahkan ribuan orang. Sesampainya di tepi kolam, Payam kembali berceramah di hadapan semua orang. Hal itu mencengangkan pun kembali terjadi. Payam menunjukkan dirinya bisa berjalan di atas air. Sementara di perbatasan Israel, Jibril berjalan masuk ke wilayah Israel dengan tidak menggunakan pakaian sehelai pun. Sempat dihadang oleh satu penjaga, namun penjaga itu menurunkan kembali senjatanya. Jibril dan para warga di belakangnya pun dibiarkan masuk begitu saja. Welcome him to try his so-called miracle. What's the difference, you might ask? A crowd of over 150,000 faithful gathered. The question becomes, how far will this new... Akibatnya Jibril banyak menuai pujian, bahkan orang-orang memujinya. Kini ia dibawa ke sebuah tempat untuk bertemu dengan seorang syekh. Namun di lain sisi, Jibril juga sedang diburu oleh Israel karena telah membangkitkan umat Islam untuk melakukan perlawanan. Karena itulah ia dibawa ke tempat syekh. Setidaknya di tempat itu Jibril lebih aman. Eva, we need you back in Israel.
Eva menganggap di balik semua kelakuan Payam, ada yang mendukungnya atau memfasilitasinya, seperti pesawat pribadi untuk berpergian dan semacamnya. Eva juga berespekulasi bisa saja Payam ada hubungannya dengan Oscar. Memang Payam tidak merakit bom atau meledakkan gedung, namun ia membuat semua orang menjadi berpikiran kacau atau tidak bisa dikondisikan sebagai perang ide. Blow up a building? He walked on water. Facing now is a state-sponsored social disrupt war of ideas. Di sisi lain, seorang ibu dan anaknya yang mengidap kanker menyelinap masuk ke hotel tempat Felix dan Payam beristirahat. Ia meminta anaknya bertemu dengan Payam dan berharap anaknya bisa disembuhkan, sementara Eva dan Will mengawasi kamar Payam selama 24 jam. Dan mereka melihat Payam dan anak itu hanya duduk diam, tidak mengobrol atau mengucapkan sepatah kata pun. Jibril akhirnya bertemu dengan Syekh. Syekh itu memuji kekuatan dan keberanian Jibril. Kemudian Syekh menanyakan apa tujuan Jibril ke depannya. Jibril menjawab dirinya masih percaya rencana Al-Masih. Di ruang CCTV, Will melihat ada seorang gadis berjaket hitam masuk ke kamar Payam. Ia mengaku kalau dirinya sedang sakit parah. Jadi bertemu Payam agar Payam bisa menyembuhkannya. Namun saat di dalam, gadis itu malah membuka pakaiannya. Payam bertanya, "Apa kamu mau berhubungan seks denganku?" Si gadis pun menjawab, "Aku mau." Namun Payam tidak tergoda sedikit pun. Malah ia menceramahi dan tahu semua masalah yang sedang dialami oleh gadis itu. Ia juga tahu sebenarnya ada orang yang membayar gadis itu untuk melakukan ini dengan Payam. Mendengar semua itu, si gadis pun sedih, termasuk Will yang mengawasinya. God loves you. Payam. Di tempat lain, rekan Eva sedang mewawancarai saudara Payam. Ia berkata Payam selalu jadi pembohong dan senang diperhatikan orang lain. Ia juga mengatakan saat mereka kecil mereka harus mengembara karena konflik yang terjadi. Saat mengembara, mereka kadang ikut dengan rombongan sirkus. Mereka juga bertemu dengan seorang yang mengajarkan mereka bahasa Inggris, seni ilusi, bahkan trik sulap. Saudara Payam itu pun mencoba mempraktikannya di depan rekan Eva. What'd you get? Rekan Eva langsung mengabari Eva tentang hal tersebut. Sementara di hotel, Payam yang baru saja masuk ke kamarnya, tiba-tiba ia disergap dari arah belakang oleh seseorang. Mr. President. This will be a confidential conversation. So you knew we were going to come take you in the night? Ternyata Payam dibawa oleh sebuah pasukan untuk bertemuan rahasia dengan presiden. Presiden bertanya apa tujuan datang kemari. Payam malah membahas perdamaian dunia. Ia mengatakan jika ingin perdamaian dunia tetap terjaga, maka presiden harus menarik semua pasukan Amerika di seluruh dunia. Presiden pun menyangkal hal itu, karena sebagian besar pasukan Amerika di dunia merupakan pasukan perdamaian. Kemudian Payam mengatakan tidak semua pasukan Amerika menjalankan perdamaian. And what you're asking? Whatever you know, it doesn't change a thing. You have to act on faith. Call yourself a Latter-day Saint. You believe God will go silent? Or do you believe He still speaks to humanity? He's speaking to you now. Brother also claimed that he was involuntary. Eva mendatangi Universitas Teheran untuk mencari petunjuk lebih dalam tentang Payam. Petugas kampus mengatakan kalau Payam mahasiswa yang biasa saja. Bahkan ia hanya mengikuti perkuliahan hanya 1 semester. Namun kampus pernah menyuruhnya membuat makalah. Eva pun ingin melihat makalahnya. Namun sayang di perpustakaan makalah Payam tidak ditemukan. No, I don't think we're supposed to. Saat Payam kembali ke hotel, sudah ramai para wartawan yang menghadangnya dengan pertanyaan. Ia malah memberitahu mereka kalau dirinya baru saja mengadakan pertemuan dengan presiden. Tentu saja sekarang seluruh dunia tahu kalau presiden telah mengadakan pertemuan rahasia dengan Payam. Bahkan sekretaris presiden pun tidak tahu tentang pertemuan tersebut. Untuk itu, sekretaris akan menangani ini sendiri dengan menghubungkan saluran rahasia dengan Israel. The two of us dealt with this ourselves. What does that mean? Then I need you to set up a back channel to Israel. Why did you want to see me again? Saat tertidur, presiden bermimpi sedang mengobrol dengan Payam. Tiba-tiba lantai di tempatnya mengobrol banjir. Kemudian presiden terbangun dan melihat berita di TV kalau beberapa kota di Amerika sedang terjadi banjir. Residents along the coastline said the damage is currently too hard to assess. So, what did you want?
Di tempat lain, sekretaris presiden bertemu dengan wanita yang mengaku sakit dan mau melakukan syek dengan Payam tempo hari. Ternyata sekretaris presidenlah yang membayarnya untuk melakukan itu. You wanted to speak with me? Keesokan hari, istri Felix bertanya pada Payam, siapakah dirimu sebenarnya dan apa keinginanmu? Payam menjawab keinginannya adalah keinginan Tuhan, dan sekarang Tuhan menginginkan banjir. What is it that God wants? He wants the flood. أدعو كل من يسمعوني أيضا بدولة فلسطين. Kembali ke Jibril, ia diberi kepercayaan oleh Syekh untuk berbicara di hadapan banyak orang bahwa Palestina juga berhak untuk diakui. Di sisi lain, teman Jibril sedang mengikuti semacam pelatihan jihad. Di tempat lain, Eva menemukan petunjuk lagi, yaitu evaluasi mental Payam. Ternyata Payam ini diagnosis gangguan mental kompleks Mesias atau percaya kalau dirinya adalah Mesaya. Pasien ini sangat cerdas. I have to admit, Felix, I'm surprised to see you. Felix bertemu dengan seorang pria bernama Ed. Si Ed ini memiliki acara TV. Jadi Felix berniat akan membawa Payam ke acara TV-nya untuk menyampaikan pesan-pesan yang akan Payam sampaikan. Di sisi lain, Eva sedang berusaha mencari nomor telepon Oscar dan ia berhasil mendapatkannya. Same. Please. 709-597-449. Kemudian Eva menemui Payam yang sedang berolahraga. Kini Eva tahu seluk-beluk Payam. Eva juga menyebutkan nama Oscar dan Payam mengatakan ia sering bertukar atau berbagi pikiran dengannya. Hingga sekarang mereka masih berkomunikasi dan Payam menganggap Oscar sebagai teman. Eva mengancam akan segera menemukan semua jawaban dan segera menangkap Payam. Eventually, you can count on that. I hope I'm not disturbing you. You're not. Can we talk? Felix mengajak Payam tampil di acara TV dengan iming-iming agar Payam lebih mudah menyampaikan semua pesannya. Payam pun menyetujuinya, namun ia ingin Rebecca ikut ke acara TV tersebut. Of course. Suatu malam Eva sedang berada di kafe. Ia mencoba menghubungi nomor Oscar. Oscar pun menjawab telepon Eva. Eva mengatakan dirinya mendapatkan nomor Oscar dari Payam. Oscar mengatakan dirinya dan Payam sering mengobrol hal-hal dalam, seperti sifat-sifat manusia dan tujuan hidup. Eva menanyakan apa rencana dari semua ini. Oscar menjawab kalau mereka tidak punya rencana apapun. Oscar tidak tahu apa-apa. Namun di antara Oscar dan Payam bukan Oscar lah yang berbahaya. Oscar juga menyuruh Eva membaca buku yang ditulisnya. My eyes only. I understand. Di Istana Negara, Presiden memerintahkan ajudannya untuk studi Pentagon tentang konsekuensi menarik semua pasukan di dunia. Mungkin Presiden berniat akan menarik semua pasukannya di dunia ini. Folks, I'd like to take this moment to welcome you one and all to God. Tibalah acara TV yang akan menayangkan Payam. Di waktu yang bersamaan, para warga Palestina juga berkumpul untuk mendengarkan pidato Jibril. To hear his message. Saat dipanggil menuju panggung, Payam malah keluar dari gedung dan pergi menaiki mobil. Di tempat lain, teman Jibril sudah siap dengan bom yang menempel di tubuhnya. Ia berniat akan meledakkan diri di tengah warga yang sedang mendengarkan Jibril. Sementara di panggung TV, Rebecca tampil menggantikan Payam. Ternyata Payam sedang satu mobil dengan Aviram. Kembali ke Jibril. Saat sedang berbicara, ia melihat temannya yang masuk menggunakan rompi. Kemudian temannya membuka rompi itu yang di dalamnya penuh dengan bom. Para warga pun seketika panik. Rebecca yang sedang berbicara tiba-tiba tubuhnya bergetar dan jatuh tak sadarkan diri. Sedangkan teman Jibril tidak jadi menekan tombol pematiknya. Namun bom tetap meledak di tempat itu. Eva kini tahu Aviram lah yang membawa Payam. Aviram membawa Payam ke sebuah bandara dan mereka melanjutkan perjalanan menggunakan pesawat jet pribadi. Entah kemana tujuannya, terlihat sekretaris presiden juga ada di sana. Akibat ledakan bom bunuh diri, para warga Palestina banyak menjadi korban, termasuk Jibril. Namun ia masih hidup dan kembali sadar. Orang-orang pun menyuraknya bagaikan pahlawan. No word from him yet.
Nicole Sherry. We traced it to a government airfield in Delaware. Can we force the plane to land? It's a diplomatic jet. Eva mengetahui ternyata bandara yang digunakan Afiram merupakan bandara pemerintahan. Sepertinya Eva sudah tahu semuanya. Untuk itu pimpinan Eva berniat menangkap mereka saat sudah mendarat. Pemantauan pun terus dilakukan. What are you gonna do? Arrest him when he lands? It's approaching Spanish airspace. Keep a lock on that. We wait till he lands. Okay, Aunt. Don't you want to get it off your chest? God knows your secrets and loves you anyway. Di tempat lain, Sekretaris Presiden menemui seorang jurnalis dan memberikannya data identitas Payam. Ia menyuruh jurnalis itu untuk menyebarkan lewat berita TV. Pesawat yang membawa Afiram dan Payam tiba-tiba mengalami kebakaran. Sepertinya pesawat itu akan jatuh. Eva dan timnya pun kehilangan sinyal. Sementara Sekretaris Presiden baru saja menerima telepon dan mengucapkan terima kasih. Capitalism and proponent of civil disobedience and a broadcast service with millionaire televangelist and Keesokannya berita di TV menyiarkan identitas Payam yang sebenarnya. Kini semua orang tahu siapa orang yang dianggap Mesayah itu. Hal itu membuat Eva marah pada Sekretaris Presiden karena seharusnya ia tidak menyebarkan data itu. Eva juga menduga sekretaris lah yang sengaja menjatuhkan pesawat Afiram dan Payam. Film diakhiri dengan memperlihatkan pesawat yang ditumpangi Afiram sudah hancur di kebun bunga. Namun Afiram dan Payam masih hidup. Kemudian datang seorang anak yang memberi Afiram minum. Anak itu mengatakan seharusnya Afiram sudah meninggal. Namun Payam memegang dada Afiram dan Afiram kembali hidup. Payam juga melakukan hal yang sama pada rekan Afiram. Hingga rekan Afiram berlutut dan mencium tangan Payam. Film pun anggesan. Apakah Payam ini memang benar Mesayah? Bagaimana pendapatmu setelah menonton ini? Sepertinya film ini juga akan berlanjut pada season 2. Kita tunggu nya. Mungkin segitu lah alur cerita film serial Netflix Mesayah. Hampuramun ayah salah patah kata dan tulis di kolom komentar jika orang ayah perkataan yang tidak mengenakan atau tahu tentang selak beluk film ini. Saya Dharma mengucapkan hatur thank you. Sampai jumpa di video selanjutnya.